Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi lihum satun udwi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah lihum satun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah lihum satun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, untuk ketiga kalinya kita berjumpa lagi untuk pembacaan kitab Adabul Alim wal Muta'allim, dan yang akan dibaca pada malam ini yaitu nomor 13, bab 13 dari Al-Babul Khamis, yaitu fi Adabil Alim. Namun sebelum kita mulai, mari kita tawasul dulu terhadap para mu'allim, guru-guru wa nausul, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwati minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمرسلين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم حمد القدر على الجيلاني يا الله وحسن إلى إمام عبد الله بن علوي الحداد وحسن إلى إمام عمر بن عبد الرحمن وحسن إلى إمام الغزالي الله وحسن إلى إمام جني البغدادي يا الله وحسن إلى إمام رضا الأشعري وحسن إلى إمام أبي المنصور الماتريدي وحسن مؤلف هذا الكتاب يا الله شيخنا يا الله كي حسن الأشعري اللهم يرفع درجتي في الجنة وينفعنا ببركاته وأشعاره معلومه في دين الدنيا والآخرة ونخصوصا إلى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ببركة شهر رمضان، اللهم ببركة هذا الكتاب آداب العلم والمتعلم يا الله ادفع عنا البلاء والوباء، ادفع عنا البلاء والوباء ببركة هذا الكتاب وببركة شهر رمضان شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pada hari kedua
memasuki 22 Ramadan, dan sampai saat ini kita bersama oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua wa nahusub bidzikri, semua umat Islam yang ada di Indonesia dan secara umum yaitu di seluruh dunia, mudah-mudahan tetap terhindar dari wabah COVID-19. Amin Allahumma amin. Tetap sehat, bisa melaksanakan aktivitas masing-masing baik di rumah dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa adaman nafa'a bihi bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sebelum saya mulai, sekali lagi mudah-mudahan dengan pembacaan kitab Adabul Alim wal Muta'allim, dan mudah-mudahan dengan bulan Ramadan kita semua terhindar dari wabah yang melanda negeri ini. Dan saya yakin karena Indonesia mayoritas Islam, mayoritas ulama, banyak kekasih Allah, dan insya Allah bangsa dan negara kita Indonesia tercinta akan cepat terhindar dari wabah COVID-19. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisa asyara, lan utawi sing kaping 13, ayyuhafidho iku harus ngerokso, harus menjaga sopo alim alal qiyami, untuk melaksanakan, mendirikan bisya'iril islami wa dhawahiril ahkami ka iqamatis sholati fi masajidil jama'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang nomor 5 yang telah dibaca oleh rekan-rekan, bahwasannya bukan hanya muta'alim saja yang harus mempunyai adab, melainkan seorang guru al-alim, yaitu mudarris, seorang guru juga harus mempunyai sifat adab atau mempunyai sopan santun yang baik, baik pada saat proses belajar mengajar maupun yaitu lebih-lebih pada saat ada di luar. Yang nomor 3, yang 13, yaitu ayyuhafidho iku harus menjaga sopo alim, larinya ke atas, alal qiyami, untuk mendirikan atau melaksanakan bisyairil islami, terhadap beberapa syiar-syiar Islam, wa dhawahiril ahkami, dan beberapa kedohiran, beberapa hukum Islam, ka iqamatis sholati, seperti mendirikan sholat, fi masajidil jama'ati, di dalam beberapa masjid dalam keadaan berjemaah. Nah, yang ke-13 yang menjadi tugas daripada seorang alim, yang menjadi tugas daripada seorang guru, bukan hanya muta'alim saja yang harus menjaga, yaitu syiar-syiar Islam atau dohir-dohirnya hukum, seperti mendirikan sholat di dalam masjid dalam keadaan berjemaah, tapi alim, muta'alim juga harus melaksanakan itu. Lebih-lebih seorang guru atau alim itu harus menjadi suri tauladan untuk melaksanakan sholat dalam masjid dalam keadaan berjemaah. Itu wajib, ayyuhafidhoh, menurut wajib bagi kita sendiri, yaitu untuk menjaga, melaksanakan syiar-syiar Islam dan hukum-hukum Islam. Contohnya seperti mendirikan sholat di masjid dalam keadaan berjemaah. Kendati pun demikian, pada saat ini yang melanda bangsa dan negara kita Indonesia, bahwa pemerintah telah mengeluarkan edaran, bahkan PBNU juga telah mengeluarkan edaran, itu untuk sementara karena adanya wabah yang melanda negeri ini, untuk sementara kita melaksanakan sholat berjemaah dengan keluarga di rumah masing-masing. Ini tidak memutus yang namanya sholat berjemaah, tetap yaitu sholat berjemaah sekalipun itu di rumah.
Cuman dalam keadaan yang sehat, toh seumpama bangsa ini esok atau lusa kembali normal, amin, maka kita harus yang dekat dengan masjid harus melaksanakan yaitu sholat berjamaah di dalam masjid. Apabila kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu melaksanakan telah menjaga yaitu syiar-syiar Islam dan hukum-hukum Islam. Ini tugas bagi seorang alim, orang yang pintar, seorang guru. Bukan hanya seorang guru menyuruhnya muridnya saja untuk sholat berjamaah. Ayo duhanya di masjid berjamaah, ayo maktubahnya saja berjamaah, sementara diri kita sendiri nggak mau sholat berjamaah. Salah kaprah. Itu yang pertama, yaitu harus menjaga, mendirikan atau merawat syiar-syiar Islam beserta yaitu zahir-zahir hukum Islam. Ini harus dijaga oleh seorang alim. Yang kedua yaitu ifsha is-salam lil khawasi wal awami wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari ma'as sabri 'anil adza. Nah, yang ketiga yaitu sebagai alim, seorang alim itu harus ifsha us-salam, harus menyebarkan, memasyhurkan yaitu yang namanya salam. Assalamualaikum. Saat kita ketemu dengan ikhwan, saat ketemu dengan teman-teman, kita harus ifsa'us salam, harus menyebarkan salam. Harus, ini tugas daripada alim. Ketemu dengan teman, assalamualaikum. Beda toh pada saat zaman maklum, pada saat sekarang ini ada zaman transisi. Kebanyakan atau orang-orang sesama muslim kadang-kadang ketemunya halo, bagaimana kabarnya? Baik juga, halonya yang nggak baik menurut Islam, menurut hukum. Paling dianjurkan oleh Rasulullah ifsa'us salam, harus menyebarkan salam, memasyhurkan salam, ketemu dimanapun saja, karena salam itu merupakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudus salam, menjawabnya juga wajib dekat hukumnya. Waalaikumsalam. Ini tugas siapa? Ia wanahusu, yaitu pada saat proses belajar mengajar, pada saat di pesantren, ini tugas untuk memberi contoh kepada muta'alim, yaitu adalah al-alim, yaitu gurunya sendiri harus ifsa'us salam. Ketemu dengan santrinya, ya harus uluk salam, assalamualaikum. Ini tugas daripada alim. Baik ifsa'us salam itu lil khawasi, khusus bagi orang-orang yang khusus, ulama, para habaib, ini yang masuk khos, orang tua, atau orang-orang yang umum, secara umum. Orang-orang umum dipersilakan, orang tani, orang siapa, buruh bangunan, petani, pedagang, harus ifsa'us salam. Ketemu dimanapun saja. Apabila kita ketemu, kalau nggak ada orang sih jangan uluk salam, assalamualaikum, nanti dikirain apa kata orang-orang, kata tetangga. Sendiri nggak apa-apa gitu. Ini khusus lil khawasi. Lil khawasi ini perbedaan. Lil khawasi ini khusus orang-orang yang khos, yang memang dianggap kita khos, orang-orang yang berilmu, ulama, para habaib dan lain sebagainya. Nah, yang umum ini masuk yang umum juga, petani, pedagang atau pejabat dan sebagainya. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari ma'as sabri 'alal adab. Nah, ini juga tugas alim. Tugas alim itu bukan hanya iqamah, bukan hanya qiyam bi sya'airil Islam wa dhahiril ahkam. Bukan hanya itu saja. Yang ketiga yaitu ifsa'us salam lil hawas wal awam, dan yang keempat itu al-amru bin nahyi wal amru bil ma'ruf wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini tugas yang sangat berat bagi kita, bagi alim ini, yaitu memerintahkan perkara-perkara kebaikan. Kita memerintahkan sebisa mungkin, kita harus memerintahkan yaitu amar ma'rufnya. Ayo kita ajak masyarakat kita untuk melaksanakan tarawih, melaksanakan kebaikan. Lebih-lebih santri kita ajari dengan kebaikan, ajari sedekah. Yang penting baik menurut hukum Islam. Yang kelima yaitu nahyi 'anil munkar. Nah, tugas alim juga harus mencegah
Itu hal-hal yang mungkar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syariat. Ini kewajiban siapa? Ini kewajiban alim, kewajiban seorang guru, kewajiban orang-orang yang punya ilmu. Alim ini orang yang pintar, orang-orang yang pintar. Pintar mubtada, pintar khobar mubtada, pintar khobar kana, pintar khobar inna, khobar ini dan lain sebagainya, khobar jumlah fi'liyah dan ismiyah. Pintar itu masuk alim. Apabila menemukan hal-hal yang kurang baik, maka lebih baik kita mencegah anil mungkar ini. Cuman dalam hitoh Nahdlatul Ulama, al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini harus lembut. Ini garis-garis Nahdlatul Ulama. Kalau di luar Nahdlatul Ulama, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ini interpretasinya beda. Tapi kalau orang NU itu lembut. Pada saat al amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ma'asyabi 'anil ada. Dalam pelaksanaan interpretasi daripada al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ini adalah ma'asabi alal ada. Seraya harus sabar atas beberapa caci dan makian daripada orang lain pada saat alim kita ini semua ini memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan. Terus terang pada saat kita amar mungkar pasti menemukan banyak kendala. Contohnya pada saat ini pada saat kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk sholat tarawih, mau sholat berjamaah di masjid, mau nggak mau, ayo sholat sendiri, yang ajak-ajak orang. Ini kendala, tantangan bagi kita. Semakin ada tantangan, semakin giat kita untuk melaksanakannya. Nah, begitu juga sebaliknya, yaitu ketika ada hal-hal yang kurang baik menurut hukum syariat ini salah, ayo kita cegah, wan nahyi 'anil munkar. Ini kewajiban bagi kita. Terus shadi'an bil haqqi indal kubara'i badilan nafsahu lillahi ta'ala la yakhafu fihi laumata laim. Nah, tugas kita juga bil amri wal amri bil ma'ruf wan nahyil munkar ma'assubi al ada. Shadi'an itu shadi'an bil haqqi indal kubara, dan kita harus berani menyatakan kebenaran di depan petinggi-petinggi, orang-orang yang gede. Badilan nafsahu lillahi ta'ala, seraya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada siapapun saja. Kalau hak, katakan hak. Kalau batil, katakan batil. Ini adalah tugas daripada Nahdlatul Ulama. Kalau salah, jangan dibilang benar. Yang benar dikatakan hak, benar, yang sah katakan salah. Sekalipun itu indal kubara, sekalipun itu pejabat, sekalipun petinggi-petinggi negara ini. Kalau salah kita kan salah, tentunya harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Kalau kita mau mengkritisi para pejabat, oh dipersilakan. Ini hak apabila itu salah, dan apabila info itu valid. Kalau tidak, jangan. Harus sesuai dengan mekanisme aturan. Seorang alim tidak demikian, tidak mentang-mentang ini ada kitab soal diambil haki indal kubura, jangan ditelan mentah-mentah. Cari betul apa tidak informasi itu. Sekalipun ada kitab menjelaskan soal diambil haki indal kubura badin nafsulillahi ta'ala, jangan langsung gitu, nggak boleh. Kalau ini benar, katakan ini benar. Kalau salah, ya katakan salah. Seraya kita harus serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhafu fihi laumata laim. Dan kita alim ini tidak boleh takut pada cercaan dan makian orang-orang lain. Enggak boleh. NU enggak demikian. NU ini semakin dicerca, semakin dicaci maki, semakin tinggi nama NU, insya Allah. Kita sebagai pengurus NU, ya kita sampaikan yang benar, yang salah kita ya katakan yang salah. Ini, dan orang NU nggak takut terhadap cacian dan makian. Dari dulu NU sudah dicaci maki, apalagi pada saat-saat seperti sekarang ini.
Sungguh banyak cacian dan cercaan daripada orang-orang yang nggak suka sama NU. Sekalipun orang NU itu melaksanakan ini benar, benar dikatakan salah bagi orang-orang yang nggak suka sama NU, apalagi yang sedikit melenceng daripada kaidah-kaidah, sangat dicaci maki. Itu orang NU, sabar. Maka orang NU itu selalu badilan nafsahu lillahi la yakhafu fihi laumata laim, enggak takut dengan caci makian orang-orang yang enggak suka sama NU. Kalau yang takut sama caci makian, jangan jadi wong NU. Jadi orang lain saja. Orang NU enggak pernah takut, apalagi hanya pedang. Apalagi cuma berupa cacian dan makian orang lain, sudah biasa. Makanan setiap hari. Ustadz Rahim saja sudah setiap hari dicaci dan caci maki. Maka la yakhafu fihi laumata laim dzakiran qaulahu ta'ala. Orang NU itu enggak takut sama caci dan makian karena selalu ingat terhadap sabda Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, kata Allah. Saat ada cacian dan makian, pada saat kita ada di garis yang benar menurut hukum syariat, apa kata Allah? Wasbir, maka bersabarlah. Isbir ini fi'il amar, isbir ini perintah. Kata Allah, sabar atas apa-apa, alama asabaka, atas apa-apa yang menimpamu, kata Allah. Inna dzalika min azmil umur, inna dzalika sa'tamini iku sabar min azmil umuri, iku dari paling mulianya beberapa piro-piro perkoro. Ini kata ini Yai Muhyiddin, ini iku dari paling luhuri piro-piro perkoro. Maka kata Allah, orang NU enggak pernah takut sama caci dan makian. Karena selalu ingat kepada Allah, ingat apa yang disampaikan oleh Allah, yang disabdakan Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umuri, kata Allah. Karena itu yang diingat. Untuk apa takut sama caci dan makian? Enggak takut kok. Karena ingat sama Allah. Sabar, 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 kata Allah, atas apa-apa yang menimpamu. Sesungguhnya sabar itu paling luhur, paling mulianya, yaitu beberapa perkara. Maka orang-orang NU nggak punya duit tetap sabar, tersenyum. Itu orang-orang NU nggak punya duit tetap sabar. Nggak punya rokok tetap sabar. Iyo apa iyo? Tetap iyo. Iyo nak kan? Iya. Ini orang-orang NU. Wa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya'i alaihi minas sabri alal adha. Apalagi alim seperti kita-kita, seperti pengurus NU lainnya. Rasulullah saja wa ma lan bareng perkara kana sing ono apa ma kana sing ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya', nyatani dari piro-piro ambia para nabi alaihi iku ing atase ma minas sobri, nyatani dari sobor alal ada, atas beberapa penyakit. Itu ulama-ulama NU. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain Rasulullah dari beberapa anbiya lainnya itu sangat sabar ketika ada hal-hal yang kurang baik, alal ada. Setiap ada penyakit, rintangan, hambatan atas perjuangan Rasulullah, maka Rasulullah dan para anbiya yang lain itu dasarnya adalah sabar. Sabar, wa ma kanu yatahammalunahu fillahi ta'ala min ingkari atba'ihim alaihim. Ini para rasul dan para anbiya ini sangat sabar, karena beliau para rasul dan para anbiya ini menanggung hal-hal atas keingkaran para pengikutnya. Ingkar, enggak mau ikut, ada pengikutnya yang ingkar
terhadap ajakan-ajakan para anbiya. Ini yang ditanggung, ini diserahkan kepada Allah. Yatahammaluna fillahi ta'ala. Dan perkara yang beliau tanggung itu diserahkan kepada Allah. Apa perkara yang ditanggung dan diserahkan kepada Allah? Min ingkari asba'ihim alaihim, yaitu atas ingkarnya semua pengikut para anbiya itu. Apalagi seorang guru alim seperti kita. Para anbiya, para rasul, para utusan Allah, pengikutnya saja masih ada yang ingkar, apalagi seperti kita. Masyarakatnya pasti ada yang negatif, pasti ada. Santrinya dari 1000 santri, 100 santri, ada yang minoritas ini menentang pada alim, pada gurunya. Cuma sebagai guru, sebagai alim, kita harus berikan suri tauladan yang baik kepada santri. Maka dalam kitab ini oleh Mbah Hasyim Asy'ari, bukan hanya muta'alim saya yang punya adab, tapi alim, tapi gurunya lebih-lebih ini harus punya adab. Para anbiya itu sungguh sabar pada saat pengikutnya, rakyatnya ini banyak yang ingkar. Cuman ini diserahkan kepada Allah. Yatahammalunahu fillahi ta'ala. Contohnya misla qasusi Adama ma'abanihi. Contoh, ini kisah, ini cerita dari Nabi Adam. Nabi Adam sungguh bersabar. Ini pada saat ada kejadian, ada ketidakenakan antara Nabi Adam dengan anak-anak Nabi Adam. Bersabar kok Nabi Adam. Ini Nabi. Wa syaitha ma'a qaumihi. Terus Nabi Sis dengan kaumnya. Ini sabar. Terjadi kontradiksi antara Nabi Sis dengan kaumnya. Terjadi kontradiksi antara Nabi Adam dengan anak-anaknya, putra-putranya. Juga wa Nuhin wa Hudin wa Salihin ma'a qaumihim. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dengan para kaumnya ada permasalahannya. Mereka para pengikutnya nggak mau ikut, ada yang ingkar terhadap Nabi Nuh, Hud, Soleh, Nabi Adam, semuanya. Wa Ibrahima ma'a Namruda wa abihi. Apalagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, berhadapan dengan ayahnya sendiri. Ini Nabi Ibrahim. Musuhnya Namrud. Musuhnya adalah orang tuanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya diserahkan kepada Allah, sabar. Nah, ini patut. Mengapa ini ditampilkan? Agar ini menjadi contoh bagi semua pengurus-pengurus NU. Semua ini. Intinya kita harus sabar. Kita harus tetap berjuang. Kita harus terus berjuang. Katakan yang benar. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana caranya supaya Allah cinta dan ridho kepada kita dalam perjuangan agama ini, untuk meneruskan perjuangan yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu menjaga, yaitu Nahdlatul Ulama ini. Maka kisah ini ditampilkan agar semua orang-orang NU tetap bersabar dalam melaksanakan tugas yang telah diemban dari pengurus pusat Nahdlatul Ulama. Wa Yaquba ma'a banihi, bagaimana kejadian Nabi Yakub dengan putranya. Wa Yusufa ma'a ikhwanihi, Nabi Yusuf juga serta beberapa saudara-saudaranya. Ini terjadi perselisihan, Nabi Yusuf tetap sabar. Wa Ayyuba wa mabtuliya bihi, bagaimana Nabi Ayub dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala wa malan perkara ubtriya, yang dicoba, ubtuliya dicoba sopo Ayub bihi kalawan emak. Nabi Ayub itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub sabar. Wa Musa bani Israila ba'dama najwan minal bahri. Nabi Musa juga ini sangat berat perjuangan Nabi Musa. Ini musuhnya adalah Bani Israel. Nabi Musa, Fir'aun musuhnya. Setelah Nabi Musa ini selamat itu dari Laut Merah, alhamdulillah musuh-musuhnya tenggelam semua. Wa Isa ma'ashabil ma'idah, bagaimana Nabi Isa ini dengan sahabat-sahabatnya pada saat ini mendapat hidangan dari langit. Hidangan dari langit. Nabi Isa tetap bersabar. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Masya Allah, dari perjuangan mulai semenjak lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Perjuangan Rasulullah mulai dari Makkah. Rasulullah pada saat ingin meninggikan, memperjuangkan agama Islam, Masya Allah, di kota Mekah banyak rintangan dan hambatan. Pada saat di kota Mekah Islam itu hampir berhasil, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibunuh Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Ujian, sungguh ujian. Nah, berangkatnya Islam, majunya Islam, pesatnya Islam itu dimulai dari kota Madinah, dan alhamdulillah barulah setelah itu kembali ke kota Mekah untuk perjuangan agama Islam. Banyak apa tidak pertentangannya, musuhnya banyak apa tidak, sungguh banyak rintangan dan hambatan, cacian dan makian yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Landasannya cuma satu, yaitu sabar serta menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatahammalunahu fillahi ta'ala, yaitu menyerahkan segalanya yang diemban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah dikejar dari kota Madinah sampai Rasulullah bersembunyi di Gua Hira. Bagaimana dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar sangat ketakutan pada saat dikejar oleh musuh-musuh pada saat ingin hijrah ke kota Madinah. Gemetar menangis Sayyidina Abu Bakar di dalam gua itu. Cuman Rasulullah tetap bersabar. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, la tahzan. La tahzan. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, kamu jangan susah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Barulah Sayyidina Abu Bakar itu merasa puas dan tidak merasa takut setelah Rasulullah berkata demikian. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Jangan susah Abu Bakar. Ini rintangan. Apalagi kita alim, pengurus NU, tetap harus sabar. Landasannya kita kembalikan kepada Allah. Berjuang, kita tetap berjuang dalam, yaitu wadah Nahdlatul Ulama. Dalam wadah Nahdlatul Ulama di beberapa pesantren dengan murid-muridnya. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi, serta kaumnya, summa ma'a ashabihi. Rasulullah bertentangan dengan kaumnya serta para sahabat-sahabatnya fi yaumil Hudaybiyah wa yaumil Qismah. Ini bertentangan pada saat perang Hudaybiyah, pada saat pembagian harta-harta ghanimah rampasan perang itu. Terjadi perselisihan ini Rasulullah dengan para sahabatnya di perang Hudaybiyah pada saat pembagian harta-harta rampasan perang itu. Perang harta jarahan perang. Hatta qala, sehingga Rasulullah ini bersabar, berkata, rahimallahu akhi Musa laqad udiya bi aktsara min hada fasabara. Kata Rasulullah, ya Allah, mudah-mudahan saudaraku Nabi Musa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad udiya bi aktsara min hada, sungguh sangat besar ujian yang diterima oleh, yaitu Nabi Musa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Mudah-mudahan beliau fasabara, kata Rasulullah, mudah-mudahan Nabi Musa ini sangat bersabar. Nabi Musa, kata Rasulullah, ini lebih besar ujiannya yang diberikan oleh Allah ketimbang aku, kata Rasulullah. Tapi Nabi Musa fasabara, tapi Nabi Musa itu bersabar. Nah, ini kata Rasulullah, rahimallahu akhi Musa laqad udiya bi aktsara min hada fasabara. Nabi Musa ini mudah-mudahan, kata Rasulullah, disayang oleh Allah karena Nabi Musa ini diuji, udiya, diberi ujian bi aktsara min hada, yang sangat lebih banyak, lebih besar dariku, kata Rasulullah, dari ujianku, min hada, dari ujian ini. Tapi Nabi Musa fasabara, sabar. Summa jara li Abi Bakrin radhiyallahu anhu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as-sahabati khosatan. Dan ujian ini juga berlaku, berlaku li Abi Bakrin radhiyallahu anhu
berlaku terhadap Sayyidina Abu Bakar ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a sahabati khasatan. Juga pertentangan ujian ini berlaku terhadap sahabat Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a sahabati khasah. Setelah dijelaskan pada kitab-kitab Khulasah Yakin, tarikh banyak setelah wafatnya Rasulullah itu banyak perselisihan di antara para sahabat. Siapa yang akan menggantikan Rasulullah? Apa Sayyidina Abu Bakar, apa Sayyidina Umar, Utsman, apa Sayyidina Ali? Ini banyak perselisihan. Inilah yang diterima ujian oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini khususnya. Setelah itu lain para sahabat yang terjadi perselisihan dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga ini berselisih, yaitu dengan orang-orang ahli murtad. Summa ma'a ahli riddati. Ini musuhnya orang-orang murtad. Nah, setelah itu ujian juga diterima. Summa jara li sahabati radhiyallahu anhum ma'a muqasati ajlafin nasi ala aktsari ikhtilafil maqasid thumma tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumina hadza falahu fihim uswatun hasanatun. Nah, ujian ini juga berlaku pada sahabat, yaitu dari beberapa kerasnya manusia yang sangat keras, ala aktsar ikhtilafil maqasid, karena banyaknya perselisihan pendapat. Ini berlaku pada sahabat, mulai Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini banyak perselisihan dari orang-orang yang sangat keras. Orang-orang yang sangat kasar ini timbulnya karena saking banyaknya perselisihan maksud dan tujuan. Bedanya yaitu maksud dan tujuan, sehingga sahabat ini menerima hal demikian dari orang-orang yang sangat kasar. Ini diberikan kepada sahabat, berarti Allah sangat sayang. Cuman beliau ini sabar, para sahabat ini sabar. Nah, summat tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumin hadza, bukan hanya para sahabat. Setelah para sahabat ada tabi'in, semua ada perselisihan ujian yang diberikan oleh Allah. Setelah para sahabat, tabi'in ini berselisihan, ada ujian yang diberikan kepada para tabi'in, yaitu pengikut-pengikutnya para tabi'in. Ini ada juga. Ila yaumina hadza, sampai sekarang ini yang diterima oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Banyak yang bertentangan terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama, banyak, yaitu orang-orang yang enggak mau terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga orang-orang banyak yang mengatakan untuk apa NU-NU-an, untuk apa NU-NU-an. Itu demikian, ini yang diterima oleh kita-kita. Ini kata Rasulullah, sampai ila yaumina hadza, sampai hariku, kata Rasulullah. Ini banyak bertentangan, sampailah sekarang ini yang diterima oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, orang-orang yang gak suka sama NU. Cuman kita sebagai pengurus NU harus kita terus berjuang. Bagaimana caranya akidah ahli sunnah wal jamaah ini tegak di bumi Nusantara ini. Islam Nusantara bagaimana caranya berkembang lebih pesat. Bagaimana Islam Nusantara dan akidah ahli sunnah wal jamaah kita bentengi dengan yaitu Nahdlatul Ulama, wadahnya yaitu NU, Nahdlatul Ulama. Kita harus bangga. Nah, dari awal yang saya baca kisah daripada sahabat, kisah dari para anbiya, para nabi ini mendapatkan ujian, ini adalah contoh dan barometer PR bagi kita, yaitu pengurus Nahdlatul Ulama. Wa nahussu bidzikri, yaitu al-alim, itu orang alim, guru. Ujian di pesantren ada ujian, muridnya demikian, ada muridnya yang begitu bandel, ini ujian. Semakin banyak tentangan di pesantren, semakin banyak tentangan di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ini kita semakin giat untuk memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah di bumi Nusantara ini. Falahu fihim uswatun hasanah. Semuanya ini adalah uswah, kisah dari awal, cerita dari awal, alim. Ini adalah merupakan panutan yang sangat baik, contoh yang sangat baik bagi kita. Bagaimana caranya kita untuk meniru dikit sedemi dikit, walaupun tidak sempurna,
minimal kita harus mengikuti. Sabar intinya serahkan kepada Allah, dan kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar, memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah di bumi Nusantara melalui pesantren dan masyarakat sekitarnya. Para teman-teman santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, warrobiah asyarah, sedikit lagi, lan utawi sing kaping 14 ayyakuma biidharis sunani wa imatatil bid'ah wa bi umuruddin wa bi umuriddini wa ma fihi masalihul muslimin ala tariqil ma'ruf syar'an al ma'lufi adatan wa taba'an. Yang nomor 14 ini, yang nomor 14, al-alim. Al-alim ini harus bertindak, harus menampakkan bertindak, mendirikan biidharis sunani. Seorang alim, seorang guru ini harus bertindak, menampakkan, dengan menampakkan sunnah-sunnah yang terbaik dan segala hal yang mengandung kemaslahatan kaum muslimin ala tariqil ma'rufi, atas jalan, melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat, baik secara tradisi maupun secara watak. Ini tugas daripada alim yang nomor 14 adalah harus menampakkan, mendirikan, menampakkan yaitu sunnah-sunnah Rasulullah, wa imatatil bid'ah, dan matine beberapa bid'ah, wabi umurid dini, dan harus menampakkan beberapa urusan agama, dan harus menampakkan hal-hal yang ada kaitannya kemaslahatan umat, kemaslahatan kaum muslimin secara baik menurut syariat, ala tariqil ma'ruf, secara baik menurut syariat, baik adatan wa taba'an, baik secara tradisi atau secara watak. Nah, ini harus dijaga oleh Nahdlatul Ulama, harus dijaga oleh wong-wong NU. Adat, kebiasaan, wa taba'an dan watak. Bid'ah mati setelah matatil bid'atu biqiyami hujjatil Islam, biqiyamati ahli sunnah wal jamaah. Bid'ah itu mati, lumpuh bid'ah itu biqiyami hujjatis sunniyah ahli sunnah wal jamaah, dengan berdirinya tegaknya yaitu ahli sunnah wal jamaah. Oleh karenanya, yaitu sebagai alim harus tugasnya mendirikan, menegakkan, menampakkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan hal-hal menampakkan perkara-perkara agama, hukum-hukum agama, dan harus menampakkan kemaslahatan umat, kemaslahatan kaum muslimin wal muslimat ala tariqil ma'ruf, atas jalan yang memang baik menurut syariat, baik secara adat maupun secara watak. Wala yarda min af'alihi al-dhahirati wal batinati bil jaizi minhuma. Dan sebagai alim juga, alim seorang ustadz ini tidak boleh rela, wala yarda, tidak rela, min af'alihi al-dhahirati wal batinati bil jaizi minhuma. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim ini tidak rela, tidak boleh rela apabila hanya melakukan perbuatan dohir dan batin saja semata, bal ya'khudhu nafsahu bi ahsanihima wa akmalihima, melainkan seorang ustadz, seorang kiai ini harus berani dan harus memaksakan dirinya untuk melaksanakan hal-hal yang terbaik, dan bagaimana caranya untuk menyempurnakan hal tersebut sehingga menjadi sempurna. Jadi seorang ustadz wala yardo min af'alihi ad-dhahirati wal batinah bil jaizi minhuma, tidak rela
melakukan hal-hal yang dohir dan batin saja, melainkan seorang alim, seorang ustadz ini harus memaksakan dirinya untuk mengambil yang terbaik daripada ad-dohir wal batinah. Bagaimana caranya untuk menyempurnakannya? Mengapa demikian? Fa innal ulama'a hum al-qudwatu wa ilaihim al-murajji'u fil ahkam. Karena seorang ulama, ustadz ini sudah termasuk kategori ulama. Karena untuk status ustadz ini harus jauh-jauh di Jawa untuk mendapatkan gelar ustadz, walaupun tidak diwisuda. Ustadz termasuk ulama. Nah, ustadz itu adalah al-qudwah, yaitu panutan. Wa ilaihim al-marji'u fil ahkam. Dan ustadz alim itu adalah rujukan daripada masyarakat untuk masalah urusan hukum. Halal, haram, mubah, sunat dan sebagainya. Warga masyarakat yang gak paham pasti marjeknya akan kembali kepada alim atau ustadz untuk bertanya. Maka seorang ustadz ini jangan hanya mengamalkan, mengerjakan, jangan rela mengerjakan dohir dan batin saja, tapi harus mengambil yaitu hal-hal yang sangat baik daripada al-dohir dan batin. Yang dohir apa, yang batin itu apa, bagaimana caranya supaya lebih baik dohir dan batin itu dan sempurna. Mengapa demikian? Karena ulama itu adalah panutan daripada umat, dan ustadz atau alim atau ulama itu adalah marje atau tempat rujukan para umat untuk masalah hukum. Wahum hujjatullah alal awammi. Ustadz, ulama, alim itu adalah hujjatullah, hujjahnya Allah atas orang-orang awam, orang-orang bodoh. Bagaimana caranya orang awam ini menjadi orang yang tidak bodoh? Kalau dulu enggak apa-apa melakukan ini, orang awam, orang bodoh dulu enggak apa-apa karena bu'dun minal ulama. Tapi kalau sekarang orang bodoh, bagaimana caranya supaya pinter? Ini tugas kita, karena kita ustadz, alim, ulama, para kiai itu adalah hujjatullah. Wa qad yuraqibuhum al-akhidu anhum min haitsu la yandurun. Dan ini perhatian bagi kita, bagi ustadz, alim, dan para ulama ini. Setiap hari ini orang, masyarakat, rakyat kita, umat kita ini selalu yuraqibuhum, selalu meneliti kita, anhum min haitsu la yandurun, sehingga kita ini, sehingga para ulama, sehingga para ustadz ini tidak melihat. Sebenarnya para ustadz, para kiai, para ulama ini selalu diteliti oleh para masyarakat. Cuman mereka, beliau-beliau ini tidak melihatnya. Awas, kita sebagai pengurus NU jangan punya anggapan bahwa kita nggak diteliti. Kita tampil di media, kita berjalan keluar tanpa adanya media, kita itu diteliti. Sebagai ustadz pasti diteliti oleh warga masyarakat, baik yang terutama yaitu NU kultural. Bukan hanya NU kultural, NU strukturalnya saja sama meneliti satu dengan yang lainnya, cuman kita nggak melihat. Ini harus hati-hati. Maka kita melangkah, berbuat apa saja harus lebih hati-hati. Berucap dalam media sosial kita harus lebih hati-hati. Memposting apa saja harus berhati-hati. Bagaimana caranya supaya tidak menimbulkan fitnah pada masyarakat awam. Ini wayaqtadi bihudahum man la ya'lamun. Dan mereka manut terhadap petunjuk para kiai. Man la ya'lamun, orang-orang yang enggak tahu, masyarakat yang enggak tahu, yang enggak faham, itu pasti manut mengikuti apa petunjuk daripada seorang ustadz. Fa idza lam yantafi al-alimu bi ilmihi, naudzubillah, fa ghairuhu ba'du minal intifa'i bih.
Apabila seorang kiai, seorang ustadz, seorang alim ini tidak manfaat ilmunya, bagaimana untuk orang lain? Faghairuhu ba'dum minal intifa'i bih. Kalau seorang alim saja ilmunya tidak diamalkan, tidak manfaat, apalagi orang lain untuk mengambil manfaat ilmunya. Oleh karenanya ini PR sangat berat, Masya Allah. Ini PR bagi kita, seorang alim. Kalau tahu mubtada, khobar mubtada, khobar inna, khobar kana, khobar jumlah fi'liyah, khobar jumlah ismiyah, ini kan sudah masuk kategori alim. Sudah tahu ini halal haram, tahu zakat fitrah, sudah bisa bagaimana hukumnya zakat fitrah dengan timah, dengan uang. Oh bisa, berarti masuk alim. Cuman ilmunya tidak dimanfaatkan. Bagaimana orang lain mengambil manfaat daripada ilmu daripada alim tersebut. Nah ini menjadi perhatian bagi kita. Mudah-mudahan kita alim, mudah-mudahan kita ini para ustadz, para pengurus NU, Nahdlatul Ulama, ilmu yang diperoleh dari guru-guru kita bisa diamalkan dan menjadi manfaat bagi masyarakat. Amin Allahumma amin. Walihada aduman zallatul alim lima yatarattabu alaiha min fasid liktida'in nasibihi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri kita, bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan pengurus lain sebagainya. Dan mudah-mudahan barokah bulan puasa ini kita semua oleh Allah wa nahusub bidzikri semua umat Islam yang ada di bumi Nusantara ini aman, sehat walafiat, jauh dari wabah, dan mudah-mudahan COVID-19 secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, barokahnya para habaib, barokahnya para ulama, wa nahusub barokahnya Mbah Hasyim Asy'ari, barokahnya Mbah Walid Bangkalan, barokahnya yaitu Kiai Fathul Bari Peniram, barokahnya Sayyidina Habib Hasyim Yahya Pekalongan, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma dafa'na al bala wal waba wal riba waz zina waz zalazil bihan wa su'il fitani ma dahara min wa batan am balatina hada hausa wa ansri baitil muslimin amata ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa fa'na wal muslimin wa ansurna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qdi hawaijal muslimin khususan alladziina kanu fi Indonesia ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad.